Saudara, bagaimana perjuangan Ahmad Jamaluddin membantu anak-anak di desanya bisa kembali mengenyam pendidikan lewat sekolah gratis yang dibangunnya? Kita akan berbincang dengan Ahmad Jamaluddin, pendiri SMP Islam Terpadu Pancuh Tilu Cianjur, Jawa Barat, dan juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Akib Ibrahim. Selamat petang Pak Jamaluddin. Pak Akib, sehat selalu. Ya, selamat malam. Ya. Ya. Saya ingin ke Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin, jadi sebelum sekolah gratis yang Anda bangun ini berdiri begitu, bagaimana sih sebenarnya kondisi pendidikan anak-anak di lingkungan Anda itu? Ya, kondisi pendidikan waktu itu sebelum saya bangun itu banyak siswa yang tidak sekolah, bahkan banyak siswa yang putus sekolahnya ke sekolah yang lain sebelum ada SMP Pancuh Tilu ini. Banyak yang keluar paling 1 tahun lah. 1 tahun dilihat udah nganggur lagi, ada di kampung gitu. Oke, kendala mereka itu apa saja Pak sebenarnya? Salah satu kendala di SMP Pancuh Tilu itu salah satunya jangkauan jarak juga, karena setiap siswa yang sekolah gitu ya, yang sekolah itu orang tua itu harus mengeluarkan ongkos dan minimalnya harus punya motor karena nggak ada kendaraan umum gitu. Baik. Itu salah satunya ya. Baik, itu yang membuat kemudian Anda akhirnya membangun sekolah yang dekat begitu ya, sehingga mereka bisa terus lanjut sekolah. Nah, untuk membangun sekolah ini Pak Jamaluddin, ini ada bantuan dari pihak luar atau semuanya dari Anda saja? Belum ada. Kalau dari luar belum ada bantuan, cuma bantuan dana operasional sekolah aja gitulah. Dana operasional dari? Dana bos, ya. Dana bos. Iya. Oke. Jadi Anda lebih banyak mengeluarkan uang Anda sendiri? Iya, lebih banyak mengeluarkan uang sendiri, terutama untuk bangunan dan untuk seragam sekolah, untuk anak-anak dan lain-lainnya gitulah. Habis berapa itu kira-kira biasanya Pak? Saya itu agak pernah menghitung. Kalau itu nggak pernah menghitung dan nggak mau menghitung gitulah. Baik. Ya. Ada berapa banyak Pak murid Bapak di situ yang sekolah? Kalau sekarang itu murid yang ada di sini itu 76. Banyak ya? Iya. 76 siswa yang sekolah di sana ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Akib dulu. Pak Akib ini Kepala Dinas Pendidikannya di sana. Pak Akib, bagaimana Pak Akib? Adakah kemudian bantuan yang diberikan kepada sekolah yang dibangun misalnya seperti yang dibangun oleh Pak Jamaluddin ini untuk membantu anak-anak ini bisa tetap dapat akses pendidikan Pak? Pak Akib, mohon maaf ini audionya sepertinya putus-putus Pak. Masih ke mute Pak audionya Bapak. Pak Akib. Baik. Sepertinya masih belum, saya ingin ke Pak Jamaluddin lagi ya. Dan Pak Jamaluddin, 76 siswa yang saat ini bersekolah di tempat yang Anda dirikan itu semuanya memang dari wilayah yang dekat di sana gitu ya Pak ya? Semuanya yang wilayah dekat, tapi ada juga yang jauh sengaja ke sini, bahkan mondok di sini juga gitu. Oh, Anda menyiapkan pondok juga untuk mereka? Iya, menyiapkan pondok lah, seala kadarnya itu, cuma masih di emper lah gitu. Berapa banyak yang tinggal di pondok Bapak itu? Ada 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang. Anda menyiapkan makanan juga untuk mereka begitu ya Pak? Iya, saya juga menyiapkan beras itu, dan untuk ikannya, lauk pauknya saya anak itu diajak gitu untuk produksian sapu injuk, minimalnya ada buat makan dan buat jajan gitu, minimal 1 hari itu minimal 1 jam atau 2 jam gitu. Baik. Kalau pengajarnya bagaimana Pak di sekolah Bapak?
Pengajarnya alhamdulillah ada 12 orang, 13 bersama saya gitu. Mhm. Ya. Mereka ini, dapat bayaran atau mereka gratis? Semuanya dibayar gitu ya, dibayar menggunakan dana operasional sekolah. Oke, dana BOS tadi ya. Iya. Baik, saya ingin ke Pak Akib lagi. Pak Akib, suara saya jelas terdengar Pak Akib? Jelas Bu, jelas. Baik, Pak Akib melihat tadi ya disebutkan oleh Pak Jamaludin, kenapa sampai ada sekolah dibangun di sana karena akses untuk menuju ke sekolah bagi anak-anak yang umum begitu itu sangat jauh sekali. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Pak untuk kemudian anak-anak ini bisa tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan? Baik. Terima kasih. Pertama ucapan terima kasih Pak Jamaludin sebagai masyarakat yang sudah memberikan satu ide gagasan ya untuk kepentingan peningkatan pendidikan masyarakat di sekitarnya. Namun demikian di pemerintah daerah sebetulnya sudah berusaha maksimal untuk menyediakan sekolah terdekat, Pak. Di wilayah Pak Jamaludin itu di Kecamatan Sindang Barang sudah ada 18 sekolah SMP. Ya, lulusan SD-nya ada 945 orang. Jadi kalau memang kondisinya sekolahnya bisa dijangkau, saya kira nggak ada permasalahan. Ya, Karena daya tampungnya masih besar. Yang benar. jadi persoalan adalah banyak daerah-daerah yang memang terpencil. Nah, gitu Pak. Jadi tidak terjangkau oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh baik masyarakat maupun pemerintah. Di sana di sekolah negerinya sudah ada 8. Mhm. Oke, tapi kan ada yang tidak terjangkau Pak, seperti yang terjadi. Makanya Pak Jamaludin akhirnya membangun sekolah yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Ini ada tidak kemudian Anda membantu, ya, kalau tadi kan ada dana BOS, tapi misalnya guru dan lain sebagainya dibantu oleh pemerintah? Untuk penyediaan fasilitas dan lain sebagainya, insya Allah kami dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan tentu semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan. Termasuk dengan tadi bangunan lah. Nanti kalau ada laporan kepada kami tentang kekurangan fasilitas, insya Allah menjadi prioritas. Baik, saya ke Pak Jamaludin lagi. Pak Jamaludin, Anda tidak hanya membangun sekolah saja, ya, Anda juga bahkan menjemput begitu anak-anak ini untuk pergi sekolah. Kenapa Pak? Apa yang ingin Anda bagikan soal ini? Iya, saya itu hampir setiap hari lah menjemput anak-anak karena emang di sini juga kesadaran wali murid juga masih kurang juga. Jadi anak itu harus dijemput, Saya keliling setiap hari itu, ya seperti itu. Dan dengan dijemput lebih mudah berkomunikasi dengan orang tua begitu Pak? Ya, saya jadi lebih mudah komunikasi sama orang tua juga itu. Oke. Ya jadi alhamdulillah dengan cara itu sedikit demi sedikit semuanya mulai sekolah itu mulai banyak gitu ya. Dari yang 76 itu paling yang hadir itu bervariasi. Oke. Yang bervariasi ya dari hari Senin sampai Sabtu itu berbeda-beda gitulah. Pak Jamaludin, terakhir apa yang mungkin ada harapan yang ingin Anda sampaikan di sini? Ya, harapan saya itu saya tidak banyak berharap, alhamdulillah, meskipun segini sederhana sekolah kami, ya cuma harapan saya itu ke depannya mungkin gitu. Kemarin saya juga belum bisa komunikasi sama dinas juga. Mudah-mudahan setelah melihat ini dari pemerintah daerah juga lebih memperhatikan di SMP IT Pancu Tilu. Oke, kalau untuk anak-anak Anda, anak sekolah ini, apa yang Anda bayangkan mungkin 5-10 tahun ke depan mereka? Ya, harapan saya setelah nanti anak-anak keluar dari sekolah
kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi sukses dan bisa memajukan daerahnya. Karena dengan tidak sedikit ya orang yang berpendidikan di sini juga, emang wilayah saya itu sebetulnya gak terlalu jauh dari ya kota Pinangbarang lah. Ya. Cuma karena banyak masyarakat juga yang belum mengerti yang dimaksud dengan pendidikan itu seperti gimana. Baik Pak Ahmad Jamaluddin, pendiri SMP Islam Terpadu Pancu Tilu Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Malam. Terima kasih juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Bapak Akib Ibrahim, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.